Salam pemrograman, saya Iwan Aldiansa. Kali ini kita akan bahas tentang float point ya, di assembly. Float point itu desimal dengan koma ya. Di sini saya akan bahas dulu tentang float point. Instruksinya ini ada banyak, ada beberapa instruksi tentang float point. Saya akan bahas sedikit ya. Di sini ada absolute value. Ini kalau misalnya mau menambahkan itu nilai dalam bentuk float ya. Atau ini yang kita pengen tambahkan dan langsung ambil dari stack bisa. Atau ini BCD, load BCD itu nanti kita bahas ya, nilai yang per 4 bit gitu. Ada banyak sekali di sini. Saya akan ambil aja beberapa ya. Di sini juga ada nih, coba kita lihat. Oke, jadi kita kalau misalnya melewat angka 1 ke stack FLD 1, atau kita pengen melewat misalnya log E ya, log E itu tinggal ini aja FLD 2E, terus log E basisnya 2 tadi ya. Kalau misalnya kita pengen log 2 basisnya 10 atau len 2. Nah, di sini ada FLD len 2. Ini yang akan kita pakai FLD Pi. Saya akan menampilkan Pi yang 3,14 sekian dari dalam lingkaran tuh ya. Kalau kita menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran itu kan butuh Pi. Nah, gimana caranya kita bisa ngambil nilai Pi tapi bukan kita yang nulis sendiri gitu kan. Kita kepengen prosesornya aja yang ngasih ke kita supaya nilainya lebih akurat gitu ya. Bisa itu dengan cara ini, FLDP. Ini yang akan kita bahas. Saya sudah buat programnya di sini. Saya akan buka. Ini sebenarnya tadi saya sudah buat videonya, cuma ternyata belum terekam. Jadi saya akan bahas ulang. Oke, jadi rupanya program buat perekamnya belum aktif. Saya udah banyak ngomong. Ternyata setelah selesai saya baru sadarin itu belum kerekam. Jadi terpaksa saya ulang lagi ya buat kalian. Oke, kita akan bahas lagi dari awal. Ini ada makro printf ya. Nggak apa-apa sih kita ulang lagi supaya ini juga tadi ada yang kelewat juga nih. Kayak misalnya ini saya belum bahas, ini sebenarnya makro kan. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya. Cuma saya akan bahas lagi supaya kalian lebih jelas. Kali ini kita videonya agak sedikit lebih panjang ya, biar kalian bisa mengerti. Di sini segmen data kalau kita lihat itu nggak ada nilai pi, karena kita memang tidak mengambilnya dari segmen data nanti, atau BSS ya, nggak ada juga. BSS apalagi kan. Nah, gimana caranya ini dengan cara FLDP. FLDP tadi kan melewat nilai pi ke dalam stack. Jadi kita tinggal ambil dari stack nanti. Nah, di sini ambil dari stack nih. FSTP itu store ke hasil. Ini nilainya diambil dari stack, diambil dan dihilangkan dari stack. STP itu ya, pop dan pop. Diambil dan dihilangkan dari stack. Jadi nilai di stack udah nggak ada lagi tuh. Tapi ada juga yang diambil tanpa menghilangkan. Misalnya kayak FADD dan FADDP itu beda. FADD itu menambahkan nilai stack, 2 stack ditambahkan, tapi dia tetap ada di stack nanti. Kalau FADDP berarti di pop, diambil dan dihilangkan dari
stacknya. Nah itu bedanya. Untuk yang ini tadi FCP tadi kita ambil dan ke hasil, jadi di stack udah nggak ada, padahal kita pengen taruh lagi nanti. Nah itu ditaruhnya di FLD. FLD itu menaruh lagi nilai yang tadi ke dalam stack. Nilai dari hasil yang sudah kita simpan di hasil kita taruh lagi di stack. Kenapa sih kita ambil terus ditaruh lagi gitu kan? Nah karena saya butuhnya masukin ke RAX untuk mentes nih nanti itu nilainya apakah negatif atau positif. Nah itu tujuannya untuk itu. Kenapa saya butuh nilai positif atau negatif? Kan itu kan udah pasti positif pi. Ya ini saya sengaja buat supaya nanti saya mudah juga untuk memodif program buat yang lain nanti untuk tujuan lain. Jadi saya buat program ini nanti kedepannya bisa dimodif gitu. Tujuannya itu. Jadi ini saya butuh nanti untuk misalnya ada min, misalnya apa ya? Sinus misalnya. Di video yang akan datang kita bahas tentang sinus. Sinus itu kan begini ya. Ini nilai ini sumbu Y. Jadi di bawah sumbu Y kan itu negatif. Nah, untuk tahu dia positif atau negatif, caranya dengan dites ini. Dites dengan RBX. RBX ini kan ini nih. Nah, 80000. Kalau kalian tahu 8 itu kan sebenarnya satu dalam binari ya, 10000000. Jadi nilai 1 itu bit terakhir, bukan bit awal itu ya. Jadi itu yang paling belakang, bit terbelakang itu 1. Nah, itu. Jadi untuk ngetes apakah bit belakang itu 1. Kalau dia 1, berarti dia itu negatif. Kalau dia 1. Kalau dia 1 ya negatif. Kalau misalnya dia 0, maka dia positif. Nah, kalau misalnya negatif, ini print minum katanya. Nih minum nih, ini kan ini minum nih. Kenapa minum? Karena saya nggak pengen kasih nama minus. Takutnya saya nggak tahu apakah ada dalam bahasa Inggris itu kadang dibutuhin buat instruksi ya. Jadi saya nggak usah pakai minus kata-katanya, pakai labelnya minum aja, hampir sama kan dengan minus. Tujuannya memprint ini karakter minus ini sebanyak satu karakter. Kemudian disinilah untuk menampilkan nilai dari pi-nya ini, nilai dari float point-nya. Ada prosedurnya sendiri. Kemudian print enter, kemudian keluar RAX. Kita kebawain dulu. RAX 60. Ini ya RAX 60 untuk syscall itu adalah syscall exit. Jadi keluar dari program. Nah, di sini kan ada prosedur buat menampilkan float point-nya. Nah, di sini ngeprint point-nya ini prosedurnya. Kita bahas prosedurnya. Di sini ada Fmul, artinya float point dikalikan ini, mengkalikan float point-nya dengan Hdec. Nah, Hdec ini apa? Di sini ada di atas. Kita lihat float point label Hdec. Ini label Hdec ini ada, dia berupa quote word ya. Yang di belakangnya yang ini di depan ya, ini hexa desimal. Jadi dia kalau misalnya, kenapa nih ada 2 nih, kalau misalnya dia 10⁻⁹, nih nolnya ada 9, kita butuh buat yang satu angka di depan koma. Kemudian kalau misalnya kita butuhnya yang di belakang koma ada 2, maka kita ganti ininya jadi 100. Nanti kita akan bahas ya kenapa ini, apa maksudnya nih. Ini buat ngemodif kalau programnya kita butuh dengan cara yang berbeda. Kemudian kita bahas dulu yang ini, kita teruskan dulu. Nanti hasil kalinya itu, kenapa harus dikali dengan 0 banyak gini ya, 10 pangkat sekian gini. Misalnya gini,
0, nah sini kita akan tulis di sini ya. Misalnya 0,005 segini. Nah, ini kan kalau kita kalikan dengan 1000, maka jadinya 5, sekian kan, 5, jadi lebih panjang kan, 6777 kan gitu. Nah, gini 1, 2, 3. Nah, ini kali-kali, kalau yang di sebelah kirinya dikali 1000, jadinya kan nih bisa kelihatan nih belakangnya berapa gitu kan nanti. Nah, itu untuk seperti itu supaya menampilkan lebih panjang. Nah, yang ntar deh bahasnya itu. Setelah itu kita mana sih? Ini dia. Kita ambil itunya adalah nilai dari tadi kan sudah dikali kita. Nah, FB STP ini dari stack itu kita ambil dalam bentuk BCD. BCD itu apa? BCD itu nilai yang dalam bentuk 4 bit 4 bit. Jadi dalam 1 byte itu kan misalnya ada 8, itu kan ada 8 bit ya. Misalnya gini, 0111 0110 misalnya. Ini bentuknya dalam binary misalnya, ini dalam binary. Nah, ini yang di sebelah sini kan, nah kita butuh kalkulator biar jelas ya, saya akan tampilkan kalkulator. Jadi nah ini 0 satunya 3 kali ya, jadi 0 1 binary, kita butuh binary 0 1 1 1. Nah, kalau kita lihat 0 1 1 1 ini kan nolnya di depan gak ada ya, ini sebenarnya ada 0, nggak apa-apa. Nah, ini desimalnya kan 7 desimalnya, maka ini kan jadi 7 nih value nya. Yang sebelah kiri itu 6. Nah, kalau kita cek di sini 6 0. Nah, ini kan 0 1 1 0 ya, sama dengan ini kan. Nah, ini nilainya 6, maka di sini ini 7, ini 6. Nah, itu baru nilai kan. Sekarang kalau mau tampilkan ke layar dalam bentuk ASCII code, berarti kan kita butuh nilai dalam ASCII-nya. Angka 7 itu nilai ASCII-nya. Nih, kita akan buka tabel ASCII code. Kita akan perbesar. Oke, ini. Ini nilainya misalnya 7 nih. Ini 7. Ini 7. Aduh. Oke, di sini 7 nih. Nah, ini 7 itu kan dalam heksanya 37 heksa. Maka supaya bisa tampil ke layar, nilai 7 ini, value-nya 7, itu harus ditambah dengan 30 heksa supaya dia jadi 37 heksa. Jadi di sini ditambah 30 nanti. Nah, di sini ada nih 30 nih. Di bawah ya. Aduh. Kita akan tarik ke bawah nih. Jadi nilainya itu ditambah 30 nih. Ini tujuannya tambah 30 itu ya buat ini supaya bisa ditampilkan ke layar dalam bentuk ASCII code. Ini kenapa dia pakai AND, ada manipulasi bit. Di sini karena dia per 4 bit 4 bit, supaya kita dapat yang 4 bit ini misalnya ya, mau mengambil 4 bit ini, maka yang di sini kan harus di nolin nih. Supaya ini di nolin berarti kan di N dengan 0FF 0F. Jadi di sini 0, sini F. F tuh 1111. N dari berapapun di N dengan 0 jadi hasilnya 0. Ini nanti 0. Yang ini dapat nilainya ini doang. Nah, gitu. Kemudian dicek apakah dia angka 9, ASCII code dari 9. Kalau ya di skip, kalau misalnya tidak ditambah 7, jadikan huruf besar, berarti dia huruf gitu kan. Kita akan kembali lagi ke ini tadi. Kita sudah tahu ininya. Yang di sini itu tujuannya BCD. BCD diambil ke res buffer, kemudian diproses di sini di bawahnya. Oke.
Untuk yang programnya sekian aja. Jadi untuk modifnya sekarang ya, kita akan jalankan dulu programnya supaya kalian bisa lihat hasilnya. Nanti bagaimana modifnya kita akan bahas. Sekarang kita akan kita langsung aja, di sini sudah saya seperti ini cara mengcompile-nya ya. Asem buat assembling dan linkernya pakai LD. Setelah tidak ada kesalahan seperti ini, maka sudah bisa dijalankan. Kita tinggal jalankan. Nah, hasilnya begini. 3, nah ini kan angkanya satu nih di depan koma ya. Maka ini yang dipakai ini nih. Terus di belakang koma ya sekian gitu. Sekarang kalau misalnya kita butuh cuma misalnya dua angka di belakang koma, tapi di sininya panjang, kita butuh di depannya yang lebih banyak, maka kita pakainya yang di bawah nih. Misalnya ini ada print koma, ada dua ya. Di sini ada dua nih, ada di atas nih print koma, ini satu print koma. Kemudian ini yang kedua. Ini kalau misalnya kalian butuh yang kayak begini, satu angka di depan koma, maka pakai yang print koma ini. Tapi kalau misalnya kalian butuhnya di sini yang misalnya di belakang ya, belakang komanya ada cuma dua, tapi di depannya panjang gitu. Maka kalian butuh di sini yang printf koma. Ini kan sama-sama printf koma nih. Ini sama ini kan sama-sama koma. Nah, ini salah satu aja. Saya akan hapus satu dan yang sini jadikan titik koma. Salah atasnya. Nah, ini kan yang di sini kita hapus. Jadi kita pakai yang di sini. Nah, yang di bawah ini yang kita pakai. Kemudian yang di atas jangan lupa harus jadikan hadeknya nih. Nah, ini hadeknya jadi yang di sini. Karena yang dibutuh 2 digit belakang koma, maka ini jadinya 10 pangkat 2. Maka di sini jadinya 10 pangkat 2. Aduh, salah hapus. Jadi di sini yang dihapus. Oke, di sini kita simpan, kemudian kita compile lagi biar kalian bisa lihat apa yang saya maksud. Nah, ini hasilnya kan 3,14. Belakang koma cuma ada 2 dan di depannya nih yang banyak. Kalau kita butuh misalnya perkalian, misalnya perkalian kan di belakang di depan komanya yang lebih perlu kan. Nah, itu kalian cara modifnya begini programnya. Oke, kalau misalnya butuhnya yang di belakang komanya yang lebih panjang, berarti butuhnya yang kayak pertama. Di sininya jadi 10 pangkat 9 nih. 10 pangkat 9. Jadi diubah lagi nih. Kita ubah ya sekarang. 2 4 6 7. Nah, ini kan tadi 2 ditambah 7 jadi 2. Jadi 9 tuh nolnya. Nah, kemudian yang print komanya ini kita ubah. Jadi yang ini yang enggak dipakai kita titik komain, jadiin komentar. Kemudian yang di sini kita hapus titik komanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan, jadikan compile lagi, kita compile. Jadi kembalilah programnya ke titiknya di depan. Seperti itu. Ini dibutuhkan kalau misalnya kita mau modif aja ya. Kalian misalnya nggak mau modif ya nggak apa-apa. Misalnya kalian mau modif, nah untuk yang minus, misalnya sinus kan begini ya. Di bawah sumbu y itu kan negatif nantinya x-nya. Maka untuk yang nilainya negatif, y-nya negatif, di bawah sumbu x maksud saya, y-nya negatif, maka nanti nilainya di sini negatif. Kita coba aja di sini. Misalnya kita coba, kita butuh yang kita bikin aja di sini satu apa ya,
apa ya misalnya kan. Nggak usah repot-repot. Deki misalnya minus 3987 deh, biar nah ini komanya harus titik. Nah gitu misalnya. Kemudian kita akan coba buat ininya jadi P nya kita jadiin komentar aja. Kemudian kita ambil yang itu tadi FLD P FLD apa tadi tuh keyword ya, keyword dari apa ya tadi ya, apa ya. Oke. Nah misalnya kita pengen yang ini nih, kita pengen tampilkan ke layar, maka di sini yang dibutuhkan apa nih? Yang dibutuhkan kan nilai depannya lebih banyak, berarti ini jadi 2 nih nolnya kita ganti. Terus yang di bawah yang dibutuhin yang belakang koma 2, berarti yang ini yang dibutuhin, yang di atas nggak dibutuhin. Nih kita simpan, kemudian kita compile. Nah ini hasilnya begini kan, sama nggak sama yang di sini tadi? Mudah-mudahan sama ya soalnya udah kelamaan nih. Nah ini sama kan sama persis. Jadi seperti itu teman-teman programnya. Kita akan ubah lagi ini programnya ya, supaya kalian supaya nanti di YouTube saya pengen saya pengen kasih di YouTube, soalnya pengen tampilkan di deskripsi supaya kalian bisa ambil dan kalian bisa modif sendiri programnya untuk kebutuhan kalian sendiri, terserah maunya seperti apa. 2G467. Kemudian yang di sini diganti ke bawah, yang ini yang nggak dipakai kita titik koma, yang ini yang dipakai. Ini kalian jangan hapus ya, nih jangan dihapus nih, rugi kalian sendiri nanti kalau kalian hapus. Kenapa jangan dihapus? Ya soalnya ini buat keperluan nanti kalian modif kebutuhan kalian. Nah ini kan begini. Oke, ini tadi ada minus tadi kan, sama minus tadi. Oke, kita simpan, kemudian kita akan upload ke YouTube. Oke, sekian. Assalamualaikum, salam pemrograman.